Suara saya jelas? Teman-teman, suara saya gimana? Jelas nggak? Jelas, Pak. Cek, teman-teman. Putus-putus atau enggak nih suaranya? Enggak, Pak. Enggak. Jelas ya? Ya. Oke, bisa kita mulai? Oke, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke. Hari ini kita bahas tentang analisis korelasi. File Excel yang contoh data motivasi intrinsik, ekstrinsik, dan kepuasan kerja yang saya kirim. Sudah? Oke. Nah, oke, teman-teman, pertemuan kita berikutnya ini adalah analisis korelasi, ya. Nah, jadi hari Minggu yang lalu kita telah membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Teman-teman sudah paham apa yang dimaksud dengan uji validitas dan uji cara membuat kuesioner, ya. Nah, itu sudah kita lewati. Jadi pada saat penelitian, apabila kuesioner kalian telah dinyatakan valid dan reliable, maka penelitian berhak untuk dilanjutkan. Tapi bagaimana Pak Fahmi seandainya kuesioner kami tidak valid dan tidak reliable? Nah, itu yang sering muncul di tengah-tengah permukaan para peneliti. Apabila validitas dan reliabilitas tidak memenuhi, artinya kuesionernya itu tidak valid dan tidak reliable, maka peneliti wajib mengirimkan ulang, wajib membuat ulang, memperbaiki butir pertanyaan mana yang tidak valid itu diganti dengan pertanyaan yang lain. Atau mungkin tetap pertanyaan itu, tapi bahasa Indonesianya yang diperbaiki. Karena bisa saja responden memberikan persepsi yang salah terhadap maksud dari pertanyaan. Nah, kalau itu tadi validitas. Kalau dia reliabilitas ternyata tidak reliable, itu artinya semua kuesionernya wajib diganti 100% atau hanya penggunaan bahasa Indonesianya aja yang diperbaiki. Nah, hari ini adalah analisis korelasi. Apa itu Pak Fahmi analisis korelasi? Ya, jadi kemarin itu kan judul penelitian kita, contoh yang saya kasih itu adalah pengaruh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja. Ya kan? Nah, di situ jelas yang menjadi variabel bebas adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Sementara variabel terikatnya adalah kepuasan kerja. Nah, tujuan dari analisis korelasi ini adalah kita ingin mengetahui ada atau tidak ada hubungan
antara variabel bebas dan variabel terikat. Ya, ingat tujuan analisis korelasi ini adalah kita ingin melihat ada atau tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kalau dari contoh data yang saya kasih, analisis korelasi ini adalah kita melihat ada enggak ya hubungan antara motivasi intrinsik dan kepuasan kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada atau tidak hubungan antara motivasi ekstrinsik dan motivasi ada enggak hubungan motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja. Jadi analisis korelasi kita ini nanti ada dua hasilnya. Jadi masing-masing kita dia Pak, suaranya putus-putus, Pak. Pak, maaf Pak, terhadap suaranya kepuasan. putus-putus. Oh iya. Halo Pak, suaranya putus Pak. Kalau gitu, nih halo. Ya, putus. Gini, kalau gini gimana? Udah Pak, udah. Gini udah jelas? Udah Pak, udah jelas Pak. Oke. Nah, jalan analisis korelasi ya. Kemarin contoh data yang saya kasih, yang Excel ini. Masih putus-putus Pak suaranya Pak. Maaf Pak. Masih kurang jelas Pak suaranya Pak. Masih kurang jelas. Iya Pak, masih. putus. Sebentar ya. Iya Pak. Kalau gini gimana? Masih putus-putus atau udah jelas? Nah, ini kalau ini udah jelas Pak. Kalau ini udah jelas. Udah jelas. Udah Ya, jelas. udah, Yang udah lain jelas. gimana? Udah. Udah jelas ya? Udah Pak, udah. Oke. Nah, jadi analisis korelasi itu tujuannya melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contoh kita kemarin, variabel bebasnya ada berapa? Ada 2 Pak. Ada 2. Iya. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Artinya apa? Nanti analisis korelasi juga akan ada 2 yang kita lihat. Karena kita ingin melihat pertama, motivasi intrinsik itu ada nggak ya hubungannya dengan kepuasan kerja? Yang kedua, motivasi ekstrinsik ada nggak ya hubungannya dengan kepuasan kerja? Gitu. Jadi ada 2 nanti analisis korelasinya. Sampai di sini paham? Paham Pak. Paham Pak. Nah, ini ya
ini yang saya tampilkan ini adalah Excel. Excel yang minggu lalu kita bahas. Ini saya rasa kalian sudah paham benar tentang uji validitas dan reliabilitas yang kemarin ya. Nah, coba teman-teman dibuka halaman SPSS-nya seperti yang saya tampilkan. Teman-teman sebentar. Oke, ini sudah dibuka teman-teman SPSS-nya. Oke. Udah, Pak. Nah, oke, kalau kalian sudah di sini di name yang pertama yang kita adalah variabel yang pertama. Apa variabel yang pertama? Pak, suaranya putus-putus. Suara putus, Pak. Masih putus ya? Iya. Oke. Iya, kalau gini gimana? Oke, Pak. Ya, masih putus-putus. Iya, Pak. Putus suara. Teman-teman, masih putus-putus suaranya? Udah nggak, Pak? Halo, teman-teman. Udah, Pak. Masih putus-putus ya? Enggak, Udah Pak. lancar ya. Nah, boleh diklik di sini di name yang pertama itu adalah nama variabel yang pertama. Apa variabel yang pertama, teman-teman? Metode. Iya. Boleh nggak? Iya, oke. Ketiklah motivasi Oh, motivasi, sorry. Motivasi intrinsik. intrinsik pada name yang pertama. Iya. Name yang ketiga apa, Mbak Melan? Kepuasan kerja. Iya, kepuasan kerja. Semua type-nya numerik ya. Width-nya boleh 8, boleh terserah berapa. Desimalnya buat 0.
Kemudian mission-nya ini buat scale. Ya, teman-teman boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, nyalakan mikrofonnya. Kalau mau ngasih tahu suara saya nggak jelas, hidupin mikrofonnya ya. Oke, sudah diketik semuanya? Tiga-tiganya ini? Pak, tunggu sebentar ya, Pak. Oke, Mbak Melan. Kabari kalau sudah ya, Mbak Melan. Siap, Pak. Pintar. Sudah? Belum ya? Sudah atau belum kira-kira? Pak, maaf, Sudah, Mbak Pak. Melan? Ya. Pak, di sini kok keterangan saya apa ya? Illegal karakter. Kenapa ya, Pak? Saya ketik gitu. Yang di mana ini Mbak Melan posisinya? Yang di name. Masih ngetik name aja saya mau buat. Jangan ada spasi Mbak Melan. Jangan ada spasi. Oh iya. Iya, sorry. Ada pakai Underscore, Kak. Mbak. Oh iya, Underscore. lupa. Iya. Mbak Melan jangan lupa pada buka puasa Mbak Melan. Sudah, Pak. Sudah ya? Oh, sudah, alhamdulillah. Ada yang belum buka puasa? Nih makan. Ada, Pak. Masih kurang. Ada belum buka nih. Itu di depan meja Bang Putra makanannya ya? Enggak, Pak. Laptop. Oh, bukan makanan. Semangka, di sampingnya semangka. Enggak, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, teman-teman kalau sudah silakan diklik data view. Pastikan mission ini scale semua ya, jangan nanti salah ya, scale ya.
Iya, Pak. Nah, di data view sudah ada itu 3 kolom. Kolom yang pertama judulnya motivasi intrinsik, kolom kedua judulnya motivasi ekstrinsik, kolom ketiga judulnya kepuasan kerja. Ingat, sekali lagi saya ulangi adalah analisis korelasi ini adalah analisis yang dibuat, analisis yang dilaksanakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Jadi di sini nanti ada 2 analisis korelasi. Yang pertama, nilai analisis korelasi motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja. Pertama sekali kita lihat itu adalah ada enggak ya hubungan motivasi intrinsik terhadap hubungan kerja, terhadap kepuasan kerja. Kedua, nilai korelasi yang kedua adalah ada enggak ya hubungan antara motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja. Caranya adalah coba kalian copy paste masing-masing total yang di Excel tadi, hanya masing-masing total. Jawaban kuesionernya tidak dimasukkan, namun hanya total. Di copy kemudian pastekan di masing-masing kolomnya. Nih, seperti ini saya perlihatkan. Nah, ini yang pertama, saya blok total yang dimotivasi intrinsik. Nampak ya, teman-teman? Kemudian kontrol copy dan pastekan di halaman SPSS pada kolom motivasi intrinsik. Jadi apa yang ada? Soalnya berapa? Ya, terserah. Enggak tahu. Pada bingung semua. Sudah di copy teman-teman? Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi yang masuk itu hanya masing-masing totalnya. Sudah? Yang lain ada yang belum? Sudah, Pak. Udah ya. Mbak Melan gimana? Bang Putra, Bang Ari? Sudah, Pak. Udah, Pak. Bang Ari udah? Oke, Bang Ari. Mbak Melan udah, Mbak Melan? Udah, Pak. Udah. Oke. Nah, perhatikan cara analisis korelasi. Ya, perhatikan cara analisis korelasi. Yang pertama, silakan klik analyze. Analyze sudah. Muncul seperti ini. Kemudian ada correlate. Setelah correlate, klik bivariate. Pak, bentar boleh, Pak? Maaf. Tampilannya akan oke, baik. Saya ulangi. Ada analyze, ada correlate, dan bivariate. Nah, gini dia. Sudah? Tampilannya seperti ini.
Nah, gini tampilannya ya. Yang belum nanti langsung ngomong aja ya, nyalakan mikrofonnya, ngomong Pak belum, ulangi gitu ya, jangan diam aja. Nah, ada kan dua kotak di sini ya, kotak kiri dan kotak kanan. Nah, pindahkanlah semua yang dari kotak kiri ke kotak kanan. Nah, gitu dia. Di Ctrl A semuanya terblok yang di kiri. Kemudian klik tanda panah menuju ke kanan. Nah, semuanya sudah pindah kan? Klik options. Klik options, kemudian contreng atau checklist yang means and standard deviations. Kemudian klik continue. Nah, pastikan teman-teman, ini kan ada correlation coefficient. Yang tercentrang hanya person. Kemudian yang test of significance, two tail, dua arah. Kita ingin melihat hubungan dua arah ya. Yang namanya hubungan pasti dua arah timbal balik. Tidak ada hubungan yang tidak timbal balik. Kalau hubungan yang tidak timbal balik ya semacam bertepuk sebelah tangan gitu kan. Nah, jadi hubungan itu pasti two tail, berhubungan. Berhubungan itu berarti ada dua arah gitu ya. Oke. Kemudian dari analyze lagi Pak. Maaf, Pak. Kenapa Mbak Melan? Saya belum ulang dari analyze boleh? Oh ya, klik analyze Mbak Melan. Ya. Kemudian ada correlate. Oke, dah. Kemudian ada bivariate. Udah, Pak. Oke, Geser klik. ke kanan, Pak. Nah, klik A. iya, semuanya di Ctrl A, geser ke kanan. Sudah, Pak. Oke, kemudian klik options, Mbak Melan. Sudah, Pak. Oke, di centrang atau di checklist yang ada means and standard deviations. Ya, sudah, Pak. Kemudian continue. Sudah, Pak. Nah, tampilannya seperti ini Mbak Melan, seperti yang saya tampilkan. Iya, sama, Pak. Oke, sama. Nah, pastikan Mbak Melan correlation coefficient itu person. Jangan yang lain. Iya, sudah Pak. Checklist. Oke. Kemudian test of significance-nya itu two tail. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pas. Oke. Sudah? Iya, sudah. Kalau Iya, sudah, teman-teman, klik OK. Ada OK di sini kan? Nah, inilah hasilnya, teman-teman. Dapat? Sama? Sama, Pak. Sama Pak, sama. Sama. Oke. Untuk analisis korelasi ini, kita masih menggunakan tabel R yang saya kirim hari Minggu lalu melalui WhatsApp group. Berapa R tabel kita, abang-abang sama kakak? Masih ingat nggak berapa kemarin R tabelnya untuk uji validitas? 33. 33,4. 0,344. 33,4. 0,344. 0,344. 0,344. Kenapa? Karena kan derajat kebebasan kita itu adalah 35 dikurangi 2 kan? Iya. Masih ingat ya? Iya. Responden kita ada 35 dikurangi 2. Maka dari tabel kita lihat itu bukan 35 tapi 33. Dengan taraf signifikansi 5%. Kenapa Pak? Setujuan dengan dosen pembimbing nanti ya. Tapi umumnya yang digunakan itu adalah 5%. Oke.
maka hasilnya 0,344. Itu udah sepakat ya teman-teman, udah sepakat. Nilai R tabel kita 0,344. Oke, pertama yang motivasi intrinsik. Perhatikan yang tabel yang ini teman-teman. Tabel ini yang saya klik ya, yang ada tanda warna merah ini. Oke. Di sini kan ada tulisan motivasi intrinsik, di bawahnya ada motivasi ekstrinsik, di bawahnya lagi ada kepuasan kerja. Di sini ada kolom motivasi intrinsik, sampingnya kolom motivasi ekstrinsik, sampingnya lagi adalah kolom kepuasan kerja. Tugas teman-teman adalah lihat berapa nilai hubungan atau berapa nilai korelasinya. Motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja, nilai korelasinya adalah 0,545. Kelihatan? Oke, untuk motivasi ekstrinsik yang di bawahnya, motivasi ekstrinsik memiliki nilai hubungan atau nilai korelasi terhadap kepuasan kerja adalah 0,314. Kelihatan ya? Oke, terakhir kepuasan kerja terhadap kepuasan kerja pastinya sama dengan 1. Sesama dia pastilah berhubungan sempurna 1. Nah, sekarang motivasi intrinsik tadi nilainya 0,545. Saya tanya kepada teman-teman, mana yang lebih besar? Nilai ini mana yang besar teman-teman? Kepuasan kerja, Pak. 1. Nah, iya, berarti untuk motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja nilainya 0,545 lebih besar dari 0,344. Saya ulangi, nilai hubungan atau nilai korelasi motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja yaitu 0,545 lebih besar daripada nilai R tabel yaitu 0,344. Kalau nilai yang ini yang tertera sekarang ini lebih besar dari R tabel kita yang dari tabel tadi itu, kalau dia lebih besar maka kesimpulannya ada hubungan antara motivasi intrinsik dan kepuasan kerja. Coba bandingkan motivasi ekstrinsik. Nilainya 0,314. 0,314 dibandingkan dengan R tabel, ternyata yang lebih besar adalah R tabel. Ya, 0,314 lebih dari 0,344. Artinya tidak ada hubungan motivasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja. Selesai analisis korelasi. Jadi dari dua variabel, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ternyata yang berhubungan hanya motivasi intrinsik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Yang lain gimana? Udah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Mbak Melan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, udah paham. Oke, paham ya. Berarti motivasi intrinsik lah yang berhubungan karena nilainya 0,545 lebih besar dari 0,344. Kalau dia motivasi ekstrinsik
tidak berhubungan dengan kepuasan kerja. Kenapa Pak Fahmi tidak berhubungan? Karena nilainya itu hanya 0,314, lebih kecil dari 0,344. Kita udah sepakat nilai 0,344 dari tabel yang kita baca ini ID